Ketua KJS Pak Ahmad Sa'i. Siap. Bersama Mas Hasan, mahasiswa S2 Fakultas Hukum Untak Surabaya. Ini kalau sore seperti ini kan pikiran kita jadi belum mas. Jadi ya setelah hampir 1 tahun lebih ya kita rut dengan yang namanya politik. Baru di Februari kemarin kita coblosan. Nah, ini proses rekapitulasi ya. Kabupaten sudah selesai, provinsi sudah selesai, tinggal nunggu elit. Nah, seperti apa Mas Sa'i melihat hasil pileg untuk pemilu 2021? Terutama kita, karena kita bincang-bincang di Sumeneb, kita ngomongin Sumeneb aja deh, pileg di Sumeneb ini. Ya saya rasa ada nuansa memang berbeda ya mungkin dari sebelum-sebelumnya nuansanya. Di samping memang kalau saya lihat dari sektor kondusivitas mungkin bisa dibilang Kondusif. kondusif. Tidak ada demo-demo ya? Tidak ada demo. Ini yang memang diharapkan semua pihak kan sebenarnya. Ya mungkin yang merasa tidak kondusif ya biasalah, namanya politik, yang mungkin kecewa tidak lolos atau kalah strategi Atau yang kurang suara? atau yang kurang suara. Apalagi banyak bumbu-bumbu yang belakangan ini sering kita dengar kan berdua. Tapi memang secara garis besarnya ya politik ini kan dinamis ya. Jadi memang saya juga setuju bahwa momentum pemilu ini sesuai tagline-nya adalah pesta demokrasi, pesta rakyat. Jadi bagaimana rakyat dengan riang gembira, dengan guyup, gitu kan. Jadi tidak ada kemudian gara-gara politik saling gontok-gontokan, saling konflik. Tidak ada ya? Berarti pemilu 2024 ini relatif aman ya? Jadi bisa-bisa siapapun yang terpilih maupun yang terpilih itu rakyat hari ini bersih. Kalau Mas Hasan melihatnya seperti apa ya? Dari misal karena ini orang hukum itu ya, kita apakah secara hukum, secara perundang-undangan sudah memang berjalan prosedural misalnya, apakah masih ada? Karena kan beberapa orang mengatakan kurang nih misal lagi itu ya, ada yang berteriak kurang nih misal, tapi di sisi lain ya sudah, kalau tanya ke masyarakat ya sudah, yang merasa dikurangi monggo ke jalurnya masing-masing misal. Atau kalau yang lagi hangat juga misal, walaupun jauh dari kita, walaupun bukan jauh sebenarnya perhatian kita juga kan, lagi digulirkan hak angketnya misal. Nah, kalau dari sisi hukumnya seperti apa sebenarnya melihat apa jalannya demokrasi ini? Kalau dari aspek hukum sebenarnya sejak saya kuliah itu mas, saya sudah dipelajari apa yang namanya law in book, law in action. Artinya kita ada perspektif hukum secara teoritis dan ada perspektif hukum dalam realitanya. Realitanya. Dan ini selalu ada tarik menarik, ada ketidaksinkronan. Secara teoritis pelaksanaan pemilu harus begini, tetapi dalam kenyataannya saya kira setiap orang sudah bisa menilai dengan penilaiannya masing-masing. Cuma secara garis besar menurut saya pemilu, baik pemilu presiden maupun pemilu legislatif, pada dasarnya kita ingin memperoleh seorang pemimpin atau wakil-wakil yang menurut pandangan saya pribadi atau setiap orang minimal itu bisa memperjuangkan apa yang menjadi harapan dari semua komponen masyarakat. Kalau secara teoritis mungkin kita perlu pemimpin yang berkarakter seperti pemimpin Amerika. Jadi ini tergantung kiblat kita masing-masing.
mungkin ada juga yang suka dengan tipikal kepemimpinan Arab, nah seperti itu. Jadi kalau dilihat itu memang agak komplit mas. Ada yang ke kanan, ada yang tengah, ada yang kiri. Nah, ini juga di Indonesia realitasnya kan seperti itu mas. Ada pergumulan di antara tiga kutub itu. Saya pikir seperti itu. Masa kan setelah pileg, setelah rekapitulasi sudah selesai, di hati saya itu kan juga bermunculan calon bupati. Mengarah ke pilkada ini. Iya, calon bupati. Kalau sudah capres kan sudah dalam proses ya. Setelah capres, kita kan sebenarnya di sekitar bulan November itu akan menghadapi yang namanya pemilihan gubernur sama pemilihan bupati itu ya. Nah, kita ingin fokus saja. Kalau saya yang lagi lami kan sebenarnya beberapa nama sudah disampaikan oleh teman-teman gitu ya. Ada yang perempuan, ada yang kiai, ada yang birokrat gitu ya. Sampai saya baca di mana itu di salah satu media online itu ada unsur birokrat, beberapa nama disebutkan, ada ketua partai, ada yang otomatis kalau petahana, Bupati Fauzi juga masuk gitu ya. Ada beberapa nama yang sebenarnya tidak begitu asing dengan itu. Kalau Mas Sa'id sendiri melihat sebenarnya tipikal atau mungkin apa sih selera masyarakat kita dalam memilih pemimpin, terutama di pasca reformasi ya. Pasca reformasi kan ini pemilihan langsung, jadi masyarakat seperti saya pengen rasa Arab misalnya, memilih orang yang dianggap mewakili Arab misalnya. Saya ingin rasa Amerika misalnya, gitu ya. Nah, kalau Mas Sa'id sendiri melihat yang namanya tipikal atau mungkin selera masyarakat Sumeneb dalam memilih pemimpin pasca reformasi seperti apa? Kalau saya melihat itu kan seperti ini, tipikal pemimpin yang artinya yang memang diharapkan oleh masyarakat sebenarnya sederhana, yang dikenal dekat dengan masyarakat. Artinya masyarakat juga bisa mengetahui sosok pemimpin ini yang nantinya betul-betul menjadi sandaran. Lalu siapa kalau di Sumeneb? Ini kan juga terkait dengan kondisi sosio-kultural yang ada di Sumeneb. Apalagi masyarakat Sumeneb yang religius misalnya. Jadi antara nasionalis dan religius ini penting kemudian menjadi sandaran oleh masyarakat Sumeneb itu sendiri, sehingga dalam proses kehidupan yang serba majemuk, misalkan masyarakatnya yang mulai dari kelas bawah menengah gitu kan. Jadi saya rasa pemimpin yang betul-betul diharapkan ya menurut saya tetap melihat kondisi sosiokultur kemudian masyarakat setempat ya tidak jauh-jauh lah dari ada background nasionalis dan perpaduan perpaduan lah istilahnya orang dengan religius istilahnya. Artinya mungkin bahasa anunya kalangan pesantren misalnya. Pesantren. Apalagi memang itu kan identik dengan masyarakat sakti ya. Sakti pesantren. Jadi itu tidak bisa dipungkiri juga karena memang ketokohan sosok kiai atau masuk ini juga pengaruhnya sangat besar mas. Artinya antara guru dan murid tetap hubungannya ada ya. Ada. Kalau dalam filosofinya Bapak Guru Ratu itu masih pegangan itu ya. Iya. Tapi kan begini mas, kalau kita misal pasca reformasi nih ya, ada yang namanya Kiai Haji Romdan Sirot pasca tahun 99 ya, sampai beliau 2 edisi. Baru setelah Kiai Romdan Sirot ini kita masuk ke Karim ya, juga 2 edisi. Dan ini 2 sosok kalangan pesantren gitu ya. Baru di era Bupati Fauzi ini
bukan kalangan pesantren tapi ditopang oleh yang namanya orang pesantren. Nah, membaca masyarakat kita di dalam dinamika nasionalis religius ini ada masih perubahan atau yang penting nasionalis religius atau religius nasionalis, yang penting keduanya, atau ini prioritas misalnya, atau ada perubahan-perubahan sudah cara pandang misalnya dalam seleranya. Karena ada anggapan seperti ini, oke lah mungkin bupati hari ini bukan dari pesantren, tapi ada asumsi bahwa bupati hari ini dekat dengan kiai pesantren, gitu ya. Gitu kan. Apalagi memang secara jiwa kenegarawanan, kemudian juga ada apa namanya, karena dulu orang tuanya informasinya kan politisi juga kan. Politisi juga. Jadi sedikit banyak kan ada nilai-nilai kepemimpinan di situ, ada nilai-nilai, kemudian kalau kita tarik pada ini ada perpaduan mungkin ya, nilai apa nasionalis dan religius ini kemudian menjadi satu kesatuan yang saling melengkapi. Jadi menurut saya, pandangan saya ya, bupati hari ini memang bukan orang pesantren, bukan orang pesantren, tapi dekat sama, tapi dekat dengan kiai. Nah, persoalan nanti apakah nanti menggandeng sosok dari, itu konteks lain mungkin yang itu yang disebut dengan perpaduan gitu ya. Jadi gaya-gaya sebelumnya mungkin bisa dibilang dilanjutkan gitu kan. Kalau yang sekarang misal petahana Bapak Bupati Fauzi sama Eva ini kan Bapak Bupati ini mewakili nasionalis, kalau Eva ini mewakili pesantren gitu ya. Nasionalis yang peduli sama pesantren gitu ya. Iya. Bisa dibilang seperti itu ya. Kalau saya melihatnya politik pilkada tahun ini namanya tidak akan jauh-jauh pola pikir seperti itu. Sepertinya. Seperti melihat dari kultur dan sosial politik hari ini yang terjadi. Atau melihat hasil pileg pun mungkin tidak akan jauh berbeda ya. Apalagi seperti itu. Itu ya. Jadi masih kalau misal dari pileg itu kan nasionalis sama religius ini bergandengan ya. Betul. Artinya saya tidak yakin kemudian Pak Bupati selaku ketua partai kan ya. Iya. Pemenang pemilu di Pemilu, ya. Saya tidak yakin dia akan berjuang sendiri gitu. Tetap bergotong royong. Tetap bergotong royong, membangun kebersamaan, merangkul semuanya. Sehingga karena tujuannya adalah bagaimana surat ini pembangunan tetap berkelanjutan, berjalan lancar, sukses. Nah, ini kan kalau tidak ada gotong royong kerjasama ini kan tidak mungkin. Karena ada pepatah, ya satu lidi tidak akan mampu bisa membersihkan halaman rumah kita ya. Tetapi kalau dikumpulkan, kalau satu lidi kalau buat nyapu itu bisa patah. Jadi kalau sudah bersama-sama. Betul. Jadi kalau melihat dari nuansanya, sepertinya pola-polanya tidak akan jauh seperti saat ini lah. Terlepas nanti siapa dan siapa gitu kan. Nah, ini mungkin apa namanya, ya mungkin kita lihatlah. Cuma memang ketika melihat kondisi secara nasional ya mungkin ini juga menjadi bahan diskusi juga. Bisa saja peta politik juga bisa berubah misalkan ya PDIP misalkan tidak menggandeng PKB misalnya, atau menggandeng partai-partai koalisi pemerintah yang memang perolehan suaranya disebutnya dominan, misalnya diperhitungkan misalkan salah satunya seperti PAN misalkan, atau partai-partai yang lain yang sepertinya naik daun misalkan. Ini tidak menutup kemungkinan begitu kan, ketika kemudian sejauh ini saya melihat bahwa sepertinya belum ada calon atau penantang yang secara serius, getol, yang secara terbuka menantang incumbent ini hari ini. Entah karena ini sudah berapa bulan lagi kan sebenarnya. Mas Hasan, nah sebelum kita membahas lebih jauh tentang penantang atau mungkin incumbent atau bisa saja kalau tidak ada yang nantang kan ini calon tunggal. Tapi sebelum kita mencoba berbicara kemungkinan itu, saya juga ingin melihat dari sisi hukum gitu. Karena hukum ini kan sebagai negara hukum ini kan sebenarnya butuh kepastian bagaimana masyarakat
merasakan satu kepastian misal terhadap kebijakan. Karena kalau kebijakannya tidak ada kepastian, bisa saja masyarakat menjadi tidak percaya misalnya gitu. Nah, Mas Hasan sendiri melihatnya, misal dari pasca reformasi, misal seperti apa, misal persoalan apa ya, persoalan kebijakan misalnya. Karena kalau kebijakan itu kan alurnya kan pasti secara hukum misalnya, diajukan oleh, misal kalau bupati yang punya inisiatif diajukan ke DPR, di DPR dibahas, lalu setelah diketok menjadi Pemda misalnya, menjadi Pergub, itu kan dampaknya kepada masyarakat. Nah, sejauh ini pasca reformasi sebenarnya seperti apa produk-produk hukum kita dirasakan sama masyarakat? Keberpihakannya ya. Iya, atau jangan-jangan pergantian bupati, pergantian sosok dari religius ke nasionalismenya sama saja. Dari sisi hukum ya, maksudnya tentang programnya, tentang masyarakat, misal kalau sekarang kan karena era keterbukaan misalnya, dari sisi pelayanan misal, atau mungkin dari sisi gerak cepat di dalam ketika masyarakat mengeluh kok katanya tidak boleh ini, tapi kok ada seperti ini misal. Nah, Mas Hasan itu melihatnya dari ya bisa dibilang dari pasca reformasi lah di Sumeneb seperti apa? Iya. Jadi saya ingin berangkat dari dua sudut pandang, karena produk hukum itu harus dilihat dari dua hal. Pertama, ia merupakan sublimasi dari kultur politik dan struktur politik. Kultur politik dan struktur politik. Iya. Jadi kalau kita bicara struktur politik, di sini ada partai politik, terus ada DPR, yang dalam teori dua lembaga ini yang sebenarnya menghasilkan produk-produk. Kemudian dari kultur politik ini kita bisa lihat dari apa sebenarnya yang menjadi kecenderungan masyarakat, kultur apa yang hari ini ya, yang sekarang nyata sangat diyakini oleh masyarakat dalam menentukan sebuah pilihan. Karena nantinya dari akumulasi dua faktor ini sebenarnya pemimpin itu lahir. Satu contoh, seorang calon presiden, seorang calon gubernur, seorang calon wali kota atau bupati, maka itu sebenarnya muara dari kultur politik dan struktur politik. Ketika struktur partai mengajukan nama, maka ini nanti akan diteruskan ke kultur, Mas, ke kultur politik. Nah, itu mungkin yang menjadi pembacaan beberapa orang konsultan. Kalau misalnya Mas Ahmad tadi bilang ada nasionalis, ada religius, saya kira itu istilah yang agak lama sebenarnya. Karena hari ini kalau kita lihat fakta di masyarakat, kultur masyarakat kita nggak bisa tempat memetakan itu. Apa benar orang Lentang itu religius? Kita bisa berdebat apa ukurannya kan seperti itu. Iya. Apakah orang Batang-Batang atau orang mana itu nasionalis? Apa alat ukurnya? Kan seperti itu. Kalau dulu kan ukurnya kita dibilang religius karena habis maghrib itu ngaji. Ngaji, iya. Bisa saja hari ini karena kita sudah punya HP terdengar suara ngaji tapi kita tidak ngaji. Kayak itu. Jadi saya pikir, Mas, hukum, produk hukum pasca reformasi sekedar sebagai rule of game. Artinya dia berfungsi sebagai sarana untuk mengatur sebenarnya. Walaupun di tingkat prakteknya sebenarnya yang paling menentukan inilah struktur politik yang masuk, yang main, yang dominan. Kalau kita melihat fakta selama ini, ketika struktur politik arahnya ke sana, maka ini akan berpengaruh dominan ke kultur kita, ke masyarakat. Jadi mungkin itu menurut pandangan saya. Mas Sa'id, saya itu menindaklanjuti beberapa media yang dikirim di grup ya. Ada kalau Bupati Fauzi selaku petahana pasti maju ya. Kecuali misal saya dengar juga kan mau ke Jawa Timur. Karena kan wallahu a'lam masih belum tahu tentang peta politik, tapi kita anggaplah pasti maju di Bupati karena sebagai petahana ya. Gitu. Terus ada nama yang juga muncul, Kiai Haji Arif Fikri misal juga muncul gitu ya, bahkan di satu media mengatakan akan maju
sendiri gitu ya, P3 ini gitu ya. Ada juga ketua DPRD yang sekarang Hamid Ali Munir juga diusulkan misalnya untuk juga siap jadi calon bupati misalnya gitu ya. Ada juga yang namanya ketua DPC PKB misalnya juga ya. Imam Hasim juga siap maju. Nah, dengan kemungkinan beberapa nama ini, kan kita juga ingin melihat konstelasi politik di parlemen. Karena ya bagaimanapun itu kan juga kalau misal tidak memenuhi persyaratan, kan juga perlu pertimbangan nih. Itu ya, artinya ketika ada orang ingin saya siap maju, tapi kan juga lihat realistis nggak tentang keinginannya itu. Itu ya. Nah, sebelum kita ke bupati itu, kita coba lihat kalau di parlemen ini kan ada dua partai yang bisa mengusung tanpa koalisi ya sebenarnya. Pertama itu PDI Perjuangan ya, dengan 11 suara. Dengan 11 suara itu kan kursi 11 kursi ya, 11 kursi di DPRD Sumeneb, maka dia bisa calonkan sendiri gitu ya. Yang kedua kan Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, karena dia mendapatkan 10 kursi juga memungkinkan untuk calon sendiri gitu. Tapi kalau di luar partai ini kan sebenarnya harus berkoalisi dulu. Nah, koalisi ini yang tentunya apalah ya, kita kan berharap bahwa di antara koalisi ini melahirkan yang baik. Nah, saya ingin kalau di kalangan jurnalis, kan kalau jurnalis ini kan bisa dibilang telinganya ada di mana-mana, kan gitu ya. Ya suaranya juga ada di mana-mana. Nah, kalau misal ya kita kan pasti utak-atik ini Mas ya. Kalau misal PDI maju sendiri, misal kira-kira siapa yang ikut, kalau PKB maju sendiri siapa yang ikut, gitu ya. Menurut saya sendiri sejauh ini kira-kira berapa pasang kita, ataukah kita head to head lagi, ataukah sampai 3 pasang? Kalau dari hasil pengamatan ya, Ya. warna politikan sebenarnya tentang pilkada, sepertinya sejauh ini memang belum ada calon yang secara terbuka, apalagi memang ketika pasca pemilu ini mungkin mereka juga menghitung kalkulasi itu, apalagi ini juga sejarah baru ya sebenarnya PDIP kemudian menguasai dan Dapat jatah ketua DPR berarti ya? yang kedua yang menjadi pertanyaan juga dan menjadi bahan pemikiran juga ketika melihat hasil pilpres misalnya, ketika kemudian seperti yang kata Mas Hasan barusan terkait struktur misalkan struktur politik ketika kemudian di apa namanya disosialiskan oleh masyarakat misalnya, ya ternyata melihat dari PDIP sendiri yang justru antara calon pilpres dan perolehan partainya itu kan tidak berbanding lurus kan. Nah, ini juga menjadi pertanyaan juga. Artinya ketika kemudian melihat pada struktur masyarakat pemilihan paradigmanya, berarti ini ada hal-hal yang mungkin bergeser ya. Walaupun jadi pemenang misalnya, itu belum tentu nanti bisa memenangkan kalau tidak berkoalisi misalnya. Gitu ya. Artinya saya tidak menjamin, tidak menjamin lah. Misalkan PKB memunculkan figur sendiri misalnya internal misalnya, karena memang melihat juga dari pemilu yang sebelumnya, pilkada yang sebelumnya justru kan bukan kader sendiri yang diberangkatkan ya. Artinya ya melihat politik ini sebenarnya juga dinamis gitu. Artinya sosok figur ini juga menjadi mungkin bahan pertimbangan juga untuk bagaimana kemudian bisa mendapatkan respon dari masyarakat gitu kan. Cuma memang kalau kita tarik kepada persoalan lokalitas elektoral Sumeneb misalkan ya, basis pesantren ini tidak bisa kemudian diabaikan. Saya rasa juga penting juga ini bagi para pelaku politik dan ketua-ketua partai politik untuk membaca situasi ini, walaupun sebenarnya juga menjadi gambaran hasil
pemilu hari ini misalnya. Tapi memang berbeda ketika kemudian ini lebih mengerucut lagi kan apa namanya areanya misalkan. Ini ya ada banyak pihak-pihak eksternal yang juga berpengaruh juga dalam suksesi kepemimpinan ini. Artinya juga saya yakin karena ini persoalan apa namanya kearifan, lokalitas, ini juga masyarakat, orang-orang yang memiliki pemikiran terhadap pembangunan keberlanjutan suatu seperti ini juga akan ikut andil nantinya. Bagaimana kemudian merumuskan pemimpin yang sekiranya layak untuk kemudian diperjuangkan atau dijadikan ya ke depannya. Nah, mungkin kalau melihat dari kos politik ya hari ini yang berkembang, ya mungkin di situ kemudian yang membuat para kandidat-kandidat yang lain ini untuk minder lebih dulu untuk kemudian secara terbuka bersedia untuk bertarung gitu. Karena mungkin melihat dari kos politik yang tidak bisa dipungkiri besar gitu ya, sangat besar sekali. Jadi ini juga menjadi persoalan juga. Jadi partai politik juga berpikir juga, walaupun memang mungkin dari sekian partai politik sudah memenuhi syarat misalkan untuk bisa menemukan kadernya ke M1 semuanya, cuma mungkin ada banyak hal lain yang juga menjadi pemikiran juga. Saya rasa untuk saat ini, untuk pilkada 2024 di Sumeneb ini sejauh ini belum ada yang secara terang-terangan melawan incumbent. Entah apakah faktor karena memang seperti yang saya sampaikan tadi, merasa di internal atau kos politiknya yang tidak punya kemampuan itu, atau melihat dari perolehan suara dan dikolaborasi dengan pola pikir masyarakat Sumeneb, atau masih nunggu hasil survei. Jadi bisa saja semuanya dimunculkan dulu, setelah itu kan nunggu survei. Siapa yang misal nanti layak misal untuk atau bergabung atau mungkin menjadi penantang dari petahana. Kalau saya berkeyakinan ini hanya dua pasang saja. Dua pasang saja. Dan saya rasa paling pada akhirnya ini hanya satu pasangan yang hanya bayangan saja nanti kalau tidak ada yang mampu melawan gitu kan. Karena tidak mungkin kan dia maju sendirian kan. Iya kan. Ini ada satu yang menarik Mas Hasan. Tadi dia bilang sejauh ini belum ada calon yang misalnya ingin terbuka, ingin head to head ya. Head to head itu secara kekuatan, kalau secara keinginan mungkin semua orang ingin berkontestasi. Tapi kalau secara kekuatan misalnya entah di parlemen atau mungkin kos politik itu juga belum ada yang secara. Nah, Mas Hasan melihat ini kan seolah-olah sejauh ini incumbent petahana Pak Bupati Fauzi bisa dibilang tidak ada celah ya dalam tanda kutip, walaupun kalau yang namanya manusia dicari kesalahannya kan banyak itu ya, tapi dari hitung-hitungan politik mungkin bisa dibilang incumbent ini belum ada celah gitu. Ini Mas Hasan sendiri sejauh ini apa sih? Apakah karena keberhasilan programnya atau karena kedekatan terhadap masyarakat itu sehingga sejauh ini belum ada penantang yang serius misalnya itu? Yang pertama Mas, saya kira apa yang disampaikan Mas saya sepakat. Ya Pak Bupati secara program juga bagus, secara figur dia juga dekat dengan Pak Kiai, artinya banyak program-programnya yang menyentuh pada kebutuhan masyarakat baik di pendidikan maupun kesehatan. Cuma saya punya pandangan berbalik. Selama ini kan analisa kita lebih ke siapa atau figur siapa. Tetapi kalau kita baca terbalik dengan melihat kondisi masyarakat, sebenarnya masyarakat kita maunya siapa gitu ya. Ini gimana masyarakat kita yang sekarang. Jadi kalau kita mau membaca itu, yang paling dekat kan kita harus melihat pileg ini masyarakat itu kecenderungannya seperti apa kemarin.
ketika dia memilih seorang calon, apa kemauan masyarakat, perilaku politiknya itu gimana, apa yang mendorong masyarakat untuk memilih seorang calon. Ini kan bisa dibaca. Dengan pembacaan seperti itu, saya yakin nanti partai akan mengambil kesimpulan, oh ini loh figur yang cocok untuk yang sekarang. Artinya disesuaikan dengan zaman. Kita nggak mungkin bisa keluar dari zaman lah, karena kita yakin bahwa mungkin itu lahir dari zamannya masing-masing. Ada mungkin Pak Karno itu kuat dan harus sedikit strong karena saat itu habis merdeka. Jadi kalau loyo saya kira masih revolusi ya, kocar kacir. Iya. Presiden berikutnya juga seperti itu. Nah sekarang sebenarnya kalau kita membaca juga nggak bisa keluar dari konteks, Mas. Dan pembacaan kita sebagai cermin yang silpileg yang kemarin ini, masyarakat itu sebenarnya perilaku politiknya seperti apa. Nah partai kan bisa melihat kecenderungan masyarakat yang seperti ini, maunya figur yang seperti apa. Dan saya kira yang Pak Bupati sekarang agak sulit mencari tandingannya. Jadi saya fair dengan melihat fakta-fakta yang ada, memang agak sukar, Mas. Artinya mencari calon yang mau head to head sulit untuk saat sekarang. Mungkin seperti itu. Masaknya kan ini juga kalau masaknya tadi bilang sampai jangan-jangan nanti juga head to head tapi yang satunya bayangan itu juga jadi tambahan ya mau saya nanti maju jangan-jangan saya dianggap bayangan walaupun serius. Ini kan tapi ya mungkin karena politik itu dinamis gitu ya. Tapi kalau kata Mas Hasan, pileg ini anggapnya jadi cerminan bagaimana kemauan masyarakat. Ya, kita terlepas dari misal kalau pilpres kan tidak kalau dalam teori politiknya kan seharusnya kalau partainya menang seharusnya capresnya menang itu ya. Tapi kalau di pilpres ini kan seharusnya ada anomali. Terlepas dari itu, kalau kita misal kembali lagi pileg menjadi cerminan itu benarkah misalnya? Kan kalau ada masa itu tadi juga ini satu apa ya, yang dulu pemenang hampir pasca reformasinya adalah Partai Kebangkitan Bangsa, tiba-tiba di pemilu kali ini pemenang untuk pileg itu kan PDI Perjuangan. Maksud saya benarkah masyarakat sudah mulai bukan berubah ya, mungkin entah apa istilahnya, atau mulai mempertimbangkan, atau mungkin ketika apalah atau masih coba-coba misalnya, atau seperti apa sebenarnya kalau kita berkaca kepada yang namanya pileg, atau mungkin beberapa partai ada yang partai naik daun, ada partai yang justru misal apa habis misal kalau saya sendiri misal benarkah masyarakat itu sudah bergeser ke nasionalis. Buktinya hanya PDI yang naik, tapi Gerindra yang juga nasionalis justru melorot juga. Nah kalau Mas saya sendiri melihat dinamika atau berubah atau enggak sih selera masyarakat dalam memilih pemimpin? Nah ini juga ya saya rasa memang apalagi konteksnya hari ini pemilih kita mungkin didominasi oleh kalangan milenial dan generasi Z ya. Dimana kecenderungannya sudah berbeda dari generasi yang Boomer gitu 80-an gitu ya. Itu sudah jauh berbeda. Iya, Karena memang terkait dengan kriteria tadi, nasionalis sama religius, kayaknya itu sudah sedikit nggak klop dengan yang sekarang mungkin. Apalagi memang misalkan ya, dalam pesantren sendiri kan sekarang banyak tokoh-tokoh muda ya. Jadi pola pikirnya juga kiai muda. Ini kan berbeda juga mungkin ya. Iya, bisa. Nanti ya menurut saya sih mulai realistis pola. Masyarakat sudah mulai realistis melihat sosok pemimpin yang betul-betul dekat dengan masyarakat dan bisa memperjuangkan nasib masyarakat. Misalkan seperti yang disampaikan Mas Hasan tadi terkait dengan bupati sekarang. Itu ada program-program yang dirasa sangat membantu terhadap masyarakat. Taruhlah misalkan seperti kesehatan, kayak UHC misalkan. UHC ya, UHC. Misalkan itu salah satu misalkan dari program yang betul-betul sangat dirasakan. Karena memang kalau masyarakat ini kan simpel sebenarnya. Persoalan kesehatan, kemudian pelayanan. Nah,
di situ Tagline-nya kemudian itu Bismillah melayani kan ya. betul. Jadi sebenarnya kembali kepada yang tadi ketika melihat saat ini apakah masyarakat Sumut sudah mulai nasionalis? Kalau saya berpikir mungkin bukan hanya nasionalis tapi realistis, Realistis sudah. lebih realistis. Mana yang kemudian sekiranya pemimpin itu betul-betul mengayomi, memberikan kenyamanan kepada masyarakat Sumut. Nah, ketika dikerucut pada persoalan yang lebih grassroots lagi di tataran paling bawah, itu sederhana, lebih sederhana lagi. Masyarakat hanya butuh keamanan, ketertiban misalnya. Itu sudah selesai. Artinya pemerintah sebenarnya bagaimana diharapkan hadir lah di semua lini kehidupan masyarakat. Nah, di situ kemudian masyarakat akan realistis melihatnya. Terkait dengan pemilih tadi, contohnya ketika tadi pada legislatif banyak incumbent yang tumbang, banyak incumbent yang tetap lurus. Kenapa? Karena mungkin dia mampu merawat, menjaga konstituennya, sehingga kemudian konstituen merasa sejauh ini diayomi. Nah, ini yang kemudian menjadi gambaran sosok pemimpin, terlepas seperti tadi apakah dia backgroundnya apa misalkan, tetapi karena melihat memang potensi kepemimpinannya sangat dekat, sangat melekat pada rakyat. Dan di situ kemudian yang menjadi ukuran bagi pemilih hari ini, yang saya rasa apalagi sekarang sudah melek ya, generasi milenial dan generasi Z kan sudah melek informasi, rekam jejak misalkan. Ketika dibilang tadi bahwa Bapak Bupati misalkan dalam tanda kutip tidak punya celah misalkan, apalagi persoalan yang menyangkut ke hukum apa misalkan, apa tidak punya rekam jejak itu misalkan. Nah, ini sangat mudah sekali diterima di tengah-tengah masyarakat karena saking banyaknya santernya informasi yang mudah diakses gitu ya. Karena informasi itu sangat mudah sekali mempengaruhi pemilih, apalagi di kalangan milenial. Saya rasa mungkin ya itu menurut saya. Mas Hasan ini ada generasi Z ya, terus media sosial yang begitu masif gitu ya. Nah, kecenderungan kita, atau jangan-jangan juga kita juga perlu bercuriga gitu ya, para calon yang tidak berani jangan-jangan selama ini tidak bermedia sosial Gaptek ya? Gaptek misal, atau apakah sebenarnya bahwa kan sebenarnya era media sosial ini kan hampir orang dengan day to day, hampir setiap hari orang itu bisa melihat mengakses. Nah, bagaimana sih Mas sejauh ini media sosial itu bisa juga berpengaruh terhadap ya terutama generasi Z itu ya, jadi memilih terus apalah yang menentukan pilihan. Ya kita tahu lah bahwa kalau kita berdasarkan data yang dirilis kan hampir 60% pemilih di pemilu 2024 ini kan adalah pemilih milenial itu ya, pemilih yang akrab dengan yang namanya dengan gadget gitu. Nah, kalau Mas Hasan sendiri melihatnya seperti apa tentang peran media ini dalam menggiring opini lah, sehingga mempengaruhi pilihan masyarakat terhadap seorang pemilih? Saya kira sukar sekali menafikan peran media sosial Mas di zaman sekarang, karena kita kemarin di Pilpres itu luar biasa. Jadi masing-masing tim saya kira mengoptimalkan kesaktian ya dalam tanda kutip medsos sosial media. Apalagi sasarannya kan ini usia 12 sampai 25, ini kan usia-usia yang masih dalam taraf pencarian, masih belum stabil lah. Jadi apapun yang menjadi tren, yang menjadi konsumsi secara masif di masyarakat, pasti mereka juga akan ikut. Kecuali di sini mungkin seorang konsultan yang bisa melihat kecenderungan masyarakat usia 12 sampai 25 ini rata-rata mereka masih di bangku SMP, SMA atau sudah semester 1. Jadi mungkin ada level-levelnya. Jadi untuk ceruk usia yang
masih di SMP atau SMA kita pakai konten yang seperti ini gitu. Terus yang di atas kita masukkan hal-hal yang lebih serius, yang lebih ideologis mungkin seperti itu. Walaupun aspek entertainnya juga lebih dominan mas di sini. Karena kalau kita melihat media seperti TikTok itu kan apa ya mas, dalam durasi sekian detik gimana caranya masyarakat itu bisa menyerap informasi yang kita inginkan dan itu menjadi preferensi bagi mereka untuk menentukan pilihan. Jadi ke depan mungkin di Pilkada Sumeneb itu juga perlu diperhatikan. Karena kemarin mas saya sempat ke daerah Abuton Lombok, saya kebetulan ala labet persoalan kami itu gosok mas. 8 tahun yang lalu saya ke sana sederhana sekali. Masih pohon-pohon ya? Iya, banyak pohon-pohon ya? sederhana. Tapi kemarin saya ke sana sama keluarga itu luar biasa perubahannya. Dan anak-anak itu juga pegang saya bilang dilihat TikTok seperti itu.